Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Hopipah, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Hamzah Wadi. Di sini saya akan mencoba memaparkan mengenai desain kerangka understanding by design dan penerapannya di sekolah. Apa sih understanding by design itu? Understanding by design merupakan sebuah desain untuk sebuah pemahaman. Pemahaman dalam hal ini diartikan secara mendalam, di mana peserta didik tidak hanya mengetahui sebuah topik dan pembahasannya saja, tetapi segala hal yang terkait dengan pemahaman tersebut. Understanding by design sebagai sebuah pendekatan pembelajaran yang meningkatkan pemahaman secara mendalam dan keterlibatan peserta didik. Desain pembelajaran ini berorientasi dari hasil belajar atau cara berpikir pembelajaran, penilaian dan pengajaran yang menempatkan peserta didik di tengah proses pembelajaran. Understanding by design memiliki 3 tahapan. Yang pertama, menentukan hasil yang diinginkan, di mana di sini memiliki 3 alur. Yang pertama, guru harus mengidentifikasi serta menentukan tujuan yang akan dikuasai oleh peserta didik, yang berarti menentukan tujuan yang relevan dan yang akan ditetapkan sebagai tujuan dari pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah essential question atau pertanyaan penting, di mana guru menyiapkan pertanyaan-pertanyaan apa yang akan membantu penyelidikan, pemahaman, dan transfer dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga adalah pemahaman, di mana seorang guru harus menyiapkan ide-ide utama yang akan disampaikan pada pembelajaran tersebut. Hal khusus apa yang akan dilakukan oleh seorang guru untuk peserta didik ini bisa memahami pembelajaran tersebut, dan pada akhirnya konsep apa yang kira-kira didapatkan oleh peserta didik dari pembelajaran tersebut. Terdapat 2 cara untuk menentukan penilaian. Ada metode penilaian yang bisa berupa tugas proyek, peer assessment, self-assessment, PR, kuis, dan lain sebagainya. Yang kedua, jenis-jenis penilaian yang terdiri dari afektif, psikomotorik, dan kognitif, di mana afektif ini seperti observasi, jurnal harian, penilaian diri, dan penilaian dari teman sebaya. Kemudian ada psikomotorik yang terdiri dari produk, proyek, portofolio, dan kognitif seperti bisa menggunakan lisan, tulisan, maupun dengan menggunakan penugasan. Tahap 3, rancangan pembelajaran menggunakan metode where to, di mana where and what, kita memastikan peserta didik dapat memahami tujuan pembelajaran yang diharapkan. Heart and whole, di mana kita harus mendapatkan perhatian dari peserta didik, bisa menggunakan ice breaking dan lain sebagainya. Kemudian explore and experience, di mana kita harus membekali peserta didik dengan pengalaman yang diperlukannya. Kemudian rating atau revise, di mana kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memikirkan kembali dan merevisi pemahaman dari hasil yang sudah dikerjakannya. Kemudian evaluate, di mana kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menilai sendiri dari hasil kerja yang telah mereka lakukan. Kemudian tailor, kita menyesuaikan dengan kebutuhan, minat, serta kemampuan peserta didik yang berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah organize, di mana kita mengorganisasikan untuk memaksimalkan keterlibatan awal dan keberlanjutan untuk pemahaman yang mendalam oleh peserta didik. Pada understanding by design terdapat 6 pemahaman. Pertama, mampu menjelaskan. Menjelaskan dapat diartikan dengan memberikan penjelasan atau keterangan mengenai sesuatu hal. Contohnya materi pada kelas 5, sistem pernapasan pada manusia. Peserta didik dikatakan mampu menjelaskan apabila ia bisa menjelaskan berdasarkan pemahaman yang dimilikinya menggunakan bahasanya sendiri. Kemudian yang kedua adalah mampu menafsirkan. Penafsiran diartikan sebagai upaya untuk menjelaskan sesuatu hal yang masih kurang jelas. Contohnya pada materi kelas 5, sistem pernapasan pada manusia. Peserta didik dikatakan mampu menafsirkan apabila ia mampu menjelaskan arti materi dengan cara lain berdasarkan pemahaman yang dimilikinya, seperti menggunakan poster, gambar, cerita bermakna, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mampu menerapkan. Menerapkan dapat diartikan sebagai implementasi dari pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman dari sesuatu hal. Contohnya pada materi kelas 5, sistem pernapasan pada manusia.
Peserta didik mampu menerapkan sistem pernapasan pada manusia seperti dia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida sehari-hari. Serta peserta didik mampu menjaga organ pernafasannya dengan baik. Kemudian yang keempat adalah memiliki perspektif. Perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai sesuatu hal. Contohnya, pada sistem pernapasan pada manusia. Peserta didik dapat dikatakan memiliki perspektif apabila ia bisa memberikan penilaian atau kritikan terhadap tugas yang telah dibuat oleh temannya mengenai materi tersebut. Yang kelima adalah mampu berempati. Empati merupakan suatu bentuk sikap diri dalam mengidentifikasi keadaan atau pemikiran yang sama dengan orang lain. Contohnya, pada sistem pernapasan pada manusia. Peserta didik dapat dikatakan mampu berempati apabila ia sadar akan lingkungannya, di mana peserta didik dapat membantu temannya yang sedang mengalami kesulitan ketika mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh gurunya. Kemudian yang terakhir adalah memiliki pengetahuan diri. Pengetahuan diri artinya memahami diri sendiri yang menjadi kekuatan, area yang perlu dikembangkan, serta proses berpikir dan emosi yang terjadi secara internal pada dirinya. Contohnya nih pada sistem pernapasan pada manusia. Peserta didik dapat dikatakan memiliki pengetahuan dirinya apabila ia mampu mengidentifikasi kesulitannya dalam menyelesaikan tugasnya, menemukan masalah, merefleksi dan mengevaluasi serta menyusun langkah untuk menyelesaikan tugasnya tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.